berladang. Gilir balik, dahulu tanah digilir pakai oleh masyarakat adat suku Dayak, termasuk suku Dayak Kantu, untuk membalikkan kesuburan. Gilir balik, istilah ini akrab bagi masyarakat adat suku bangsa Dayak, termasuk untuk komunitas suku Dayak Kantu yang adalah rumpun Ibani. Sebagai masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan, pengalaman mengajarkan mereka bahwa bumi tidak bisa dipaksa memberi lebih dari yang mereka butuhkan. Begitu dipaksa dilakukan, maka rentetan hal buruk akan terjadi. Kemudian maka adat norma yang disepakati bersama dalam komunitas mereka pun dirancang untuk meneguhkan hal-hal empirik tersebut. Area lama akan didatangi. Area lama akan diladangi dalam jangka waktu 3-5 tahun setelah ditinggalkan untuk membalikkan kesuburan tanah guna menjaga keseimbangan alam. Metode jenis ini membuat lahan terus-menerus subur tanpa perlu pupuk. Dalam hal membakar ladang, masyarakat hukum adat suku Dayak Kantu melakukan dengan cermat sekali. Mereka akan memperhatikan arah angin dan tepi ladang dibersihkan atau diladi agar api tidak menjalar keluar lahan yang dibakar. Sementara kalau ada pepohonan yang tidak boleh ditebang dan berada dalam areal yang dibakar, warga bisa menutupinya dengan pelepah pisang, lalu menyiangi pinggir pohon itu. Bahasa Dayak Kantu disebut diladi, agar tidak ikut terbakar. Di luar pagar kelang, namun masuk perkebunan sawit dan praktik pembalakan liar membuat masyarakat adat mulai kesulitan menjaga kesuburan tanah dan kejernihan air di sungai atau danau. Sementara hukum adat yang mengatur sanksi-sanksi itu, termasuk penebangan liar, peracunan ikan, dan pencemar lingkungan, tidak berlaku bagi masyarakat di luar masyarakat adat. Tanah-tanah yang mereka tinggalkan dahulu dan menjadi hak hutan kecil atau bawah, suku Dayak Kantu menyebutnya babai, telah dianggap sebagai lahan tidur oleh pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga diserahkan kepada swasta untuk dikelola. Jadi mulailah masyarakat adat suku Dayak Kantu melakukan ladang menetap di lahan yang terbatas dan pupuk menjadi kebutuhan pokok, karena bumi atau tanah tidak bisa dipaksa terus-menerus kesuburan selama bertahun-tahun. Tapi berapa banyak pun pupuk yang dituang, bumi tidak bisa dimanipulasi. Hasil panen terus menurun dari tahun ke tahun. Di Kalimantan Barat, tanah tidak mau dipupuk terus. Tanah harus istirahat. Ungkap Antonius Suring, Temenggung, suku Dayak Kantu, Kecamatan Empanang. Nyengkelan tanah adalah salah satu upacara beladang gilir balik dalam kebudayaan suku Dayak Kantu. Upacara nyengkelan tanah adalah upacara adat masyarakat hukum adat suku Dayak Kantu yang digelar setiap tahun. Areal pagar kelang atau nenalan kelang yang dipagar dengan bambu yang diyakini menjadi lokasi sangat sakral, di mana hanya para pemangku adat dan orang-orang yang terpilih yang boleh masuk ke dalamnya. Di dalam pagar kelang digelar tikar dengan berbagai ornamen dan hasil alam yang akan dipersembahkan seperti pisang, ikan asin, lemang atau nasi ruas,
yang berisi nasi ketan, air tuak atau air beram, kelapa, nasi, gula dan padi gonseng atau reti, sirih pinang dan beras kuning, beras kunyit. Terdapat juga piring merupakan warisan turun-temurun dari orang tua suku Dayak Kantu. Di luar pagar kelang, beberapa orang menganyam racikan bambu yang disebut kelingkang. 3 ekor babi dan 7 ayam telah berada dalam areal kelang atau nenelan kelang yang sebentar lagi darah binatang itu akan tertumpah di sana sebagai syarat memanggil kekuatan alam semesta dan untuk memuja tanah sebagai korban kepada penguasa langit dan bumi. Batara atau tuan mereka yang mereka yakini hendak diundang agar duduk sama mereka untuk mendengarkan permohonan dari masyarakat adat. Mantra jamuan untuk memanggilnya dirapah oleh ketua adat atau pembaca mantra. Memakai ai sandak teguk, makai asi sandak kempuk, barang rancar kita pedoman, sambung kaki, sambung jari, sambung tunjuk, sambung buk. Air tuak atau air beram di dalam gelas ditumpahkan ke tanah dan sebagian disiram ke badan babi atau ayam yang hendak dijadikan korban sembelihan tersebut. Setelah berkali-kali menuangkan air tuak ke tanah dan menaburkan beras kuning, pembaca mantra melakukan teriu atau mangkai, sebuah teriakan panjang yang menyerupai lolongan anjing sebanyak 7 kali, merupakan teriakan untuk memanggil petara atau antu atau roh para leluhur. Usai teriakan tersebut, para tetua adat lainnya duduk bersila di atas tikar mulai menabuh gendang atau mapang, biasanya disertai tanda-tanda alam seperti angin kencang dalam hitungan detik misalnya. Di luar pagar atau nenelan kelang, para lelaki menguntai bambu untuk dijadikan semacam wadah yang disebut kelingkang. Setelah kelingkang dibentuk, 7 ekor ayam dan 3 ekor babi disembelih dan darah dibiarkan tercurah di tanah bertabur beras kuning tersebut. Kepala babi dan kepala ayam dibakar, dipanggang lalu diletakkan di atas kelingkang bersama-sama dengan hasil alam lainnya. Kelingkang yang penuh dengan sajian itu yang diberikan kepada leluhur sebagai tanda atau persembahan. 1 kelingkang digantung di atas tanah yang penuh darah sembelihan, sedang 2 kelingkang disimpan di pinggir sungai. Peletakan kelingkang di tanah dan pinggir sungai merupakan pertanda bahwa suku Dayak Kantu meyakini ada penguasa atas air dan sungai serta daratan. Tanah di mana darah sembelihan babi dan ayam ditumpahkan diperebutkan oleh warga yang ikut ritual adat. Mereka meyakini jika tanah tersebut diletakkan di ladang mereka, maka tanah tempat mereka berladang akan memberikan hasil yang berlimpah dan bertolak dan dari segala macam kesalahan. Permohonan akan perdamaian umat manusia akan selalu ada dalam ritual doa. Suku Dayak Kantu antara lain, meski hanya minum air seteguk, makan nasi 1 kepal, tapi ini adalah milik bersama yang harus dibagi untuk semua, karena kita adalah saudara yang tidak terpisahkan.